Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita akan memulai persekutuan firman dan doa. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Saya persilakan jemaat sekalian untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, saat ini kita mau memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian Jaminan Mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, aku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Mari jemaat yang terkasih, saat ini kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk bersekutu bersama dalam persekutuan firman dan doa pada malam hari ini. Ya Tuhan, kiranya
pada hari ini kami boleh diteguhkan kembali melalui kebenaran firman yang akan segera kami dengar pada hari ini. Kiranya firman-Mu juga yang boleh menguatkan setiap kami dalam kami menjalani hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Buka Mataku Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita patut bersyukur diberikan kesehatan dan kerohanian yang baik sampai dengan saat ini, sehingga dapat mengikuti persekutuan firman dan doa. Sebelum membaca dan merenungkan firman Allah, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih sayang dan kesetiaan Tuhan menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur mempunyai kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan memberikan kami kerendahan hati, mau ditegur, dibentuk dan diajar oleh firman Tuhan. Jadikan kami pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja ya Tuhan. Karuniakanlah fasilida dan hikmat bijaksana kepada hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan,
supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan memberkati setiap yang mendengarkan. Demikian doa syukur dan permohonan kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan malam ini berasal dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Tetapi saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak, Ibu, dan saudaraku, apa dasar pemilihan yang Bapak, Ibu, saudara lakukan ketika putra atau putri Bapak, Ibu mau menikah? Atau apa dasar pemilihan putra putri Bapak, Ibu, saudara pada saat mereka memutuskan untuk menikah? Setiap pilihan dibuat berdasarkan pertimbangan, apapun pertimbangan itu. Pertimbangan akan memperhitungkan banyak hal sehingga kita memiliki keyakinan untuk mengambil keputusan dan membuat pilihan. Mungkin bagi yang mau menikah, pertimbangan yang diambil akan mencakup antara lain apakah calon pasangan seiman, bagaimana latar belakang suku, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita berjuang membuat keputusan yang tepat. Kita berusaha untuk tidak salah membuat pilihan, sebab banyak hal yang dipertaruhkan untuk mengambil sebuah keputusan, bukan? Namun pada saat yang sama kita sadar keterbatasan kita untuk menimbang segala sesuatu dengan bijak, dengan benar. Kita tahu keputusan kita bukanlah sempurna. Itulah sebabnya tidak sedikit pasangan yang tidak mampu mempertahankan kehidupan pernikahan mereka. Walaupun sepertinya sudah mempertimbangkan banyak segi sebelum mereka membuat pilihan. Mungkin pertimbangan yang dilakukan lebih banyak melihat hal-hal lahiriah, karena memang tidak mudah melihat ke dalam hati seseorang. Malam ini kita akan merenungkan firman Allah, di mana pemilihan yang dilakukan Allah adalah pemilihan yang melihat hati, bukan melihat hal-hal lahiriah. Kitab 1 Samuel pasal 16 berbicara tentang pemilihan dan pengangkatan Daud sebagai raja. Di ayat yang 1
diawali dengan Tuhan yang tidak menghendaki Saul menjadi raja atas Israel. Saul dibiarkan Tuhan memimpin Israel karena Israel memberontak dipimpin oleh Allah. Sebenarnya penyesalan Tuhan diangkatnya Saul sudah dapat dilihat ketika Saul tidak mentaati firman Allah. Sebagai ganti Saul, maka Tuhan menyuruh Samuel untuk pergi kepada Isai orang Bethlehem untuk mengurapi salah satu dari anak Isai. Dan supaya Saul tidak marah dan membunuh Samuel, maka Tuhan menyuruh Samuel untuk mengadakan upacara pengorbanan. Di saat itulah Samuel mengundang Isai dan semua anaknya. Ketika anaknya sulung Isai, Eliab muncul di hadapan Samuel. Samuel dengan cepat menganggap bahwa inilah yang dipilih Tuhan. Mengapa? Karena Samuel melihat Eliab itu tampan dan tinggi. Namun, apa jawaban Tuhan? Di ayat 7, ia berfirman kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Kemudian dilanjutkan dengan anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan ketiga anak yang ketujuh, Isai bernama Daud, muncul di hadapan Samuel. Maka Tuhan menjatuhkan pilihan kepadanya. Dari ayat 7 ini, dan juga nantinya alasan Tuhan memilih Daud menjadi raja Israel menggantikan Saul, kita belajar dua prinsip penting. Yang pertama, Tuhan menolak hal-hal lahiriah. Hal-hal lahiriah adalah apa yang dipandang baik dan menawan di mata manusia. Misalnya kaya, tampan atau cantik, pandai, dermawan, bahkan tampang religius dan sebagainya. Dan uniknya Tuhan menolaknya. Prinsip ini secara konsisten diterapkan oleh Allah sendiri di seluruh Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan berfirman kepada umat Israel melalui Nabi Amos, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir." Di dalam Perjanjian Baru, ketika hendak memilih para murid, Kristus sendiri tidak memilih murid dari kalangan Farisi, tetapi justru dari nelayan. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 19, Tuhan melalui Paulus mengajar, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan." Bahkan lebih tajam lagi di 1 Korintus pasal 1 ayat 25. Paulus mengatakan, "Sebab yang bodoh dari Allah jauh lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia." Dari sini kita belajar perspektif Allah jauh lebih tinggi dari perspektif manusia. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, suatu hari Bapak Weliar, seorang worship leader dan pengarang lagu, sedang melayani di sebuah panti asuhan.
Beliau memainkan gitar dan memimpin pujian. Tiba-tiba terdengar suara yang aneh dari pojok ruangan. Beliau mencari asal suara itu, dan di sanalah ada kelihatan seorang anak yang menderita bisu tuli berdiri di pojok ruangan, menyanyi dengan nada sumbang dan suara keras mengikuti alunan musik. Bicaranya gagu, ucapannya tidak jelas, tapi dia menyanyi dengan segenap hati. Bahkan air matanya menetes, membasahi wajahnya. Saat itu Tuhan berbicara kepada Bapak Weliar. Di telingaku, apa yang anak itu nyanyikan terdengar sangat merdu, jauh lebih merdu dari apa yang kalian semua nyanyikan. Bagi manusia, perkataan anak itu tidak dimengerti, tapi Tuhan sangat mengerti. Di telinga manusia, nyanyian anak ini jelek sekali. Tetapi di telinga Tuhan, suara anak itu merdu sekali. Karena ia menyanyi dari hatinya. Lagu pujian yang saudara nyanyikan tidak harus sempurna di mata manusia. Karena bagi Tuhan, hati adalah segalanya. Saudara mungkin tidak memiliki suara seperti penyanyi terkenal. Suara mungkin bahkan tidak hafal lagu yang saudara nyanyikan. Tetapi saudara dapat menaikkan pujian kepada Tuhan apabila saudara menyanyi dengan hati. Bapak, Ibu, dan saudaraku, dalam pengalaman penggembalaan jemaat, saya melihat justru orang-orang yang baik secara intelektual maupun secara status sosial yang rendah, termasuk janda-janda tua yang sangat sederhana, seringkali dipakai oleh Allah untuk memberkati banyak orang. Baik dalam paduan suara, pertunjukan jemaat, maupun dalam persembahan kasih. Hal kedua yang kita pelajari malam hari ini, yaitu bahwa Tuhan melihat hati, sedangkan manusia melihat apa yang di depan mata. Dengan kata lain, alasan Tuhan menolak hal lahiriah bukan karena dia tidak menyukai sama sekali hal lahiriah, tetapi Tuhan lebih melihat hati. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, mengapa Tuhan melihat hati? Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, hati adalah inti dan totalitas hidup Kristen. Ketika Tuhan melihat hati, itu berarti Tuhan melihat inti hidup Kristen, di mana dari hati keluar pikiran, perkataan, dan tindakan. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajar hal ini sebanyak 2 kali. Menjawab fitnahan orang-orang Farisi, Kristus berfirman, yang diucapkan mulut meluap dari hati. Matius 12 ayat 34b. Di Matius 15 ayat 19 menjawab pertanyaan Petrus, Kristus berfirman, dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Berarti ketika hati kita beres dan murni di hadapannya, maka pikiran, perkataan, dan tindakan kita secara proses pasti juga beres. Selain itu, hati
berbicara tentang totalitas hidup Kristen, di mana kehidupan Kristen dilihat dari hati. Di Amsal pasal 4 ayat 23, Tuhan melalui Salomo mengajar, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan kata lain, ketika kita sebagai orang Kristen kurang menampakkan karakter Kristiani, terlebih dahulu periksalah hati kita. Sudahkah hati kita murni di hadapannya? Setelah itu, barulah kita melihat kehidupan orang lain yang juga orang Kristen, lalu menilai mereka. Dengan melihat hati sebagai totalitas kehidupan orang Kristen, kita tidak akan terkecoh dengan performa. Performa memang perlu, tetapi bukan hal yang penting. Alangkah bahayanya jika kita sibuk mengurusi hal-hal lahiriah, bahkan secara rohani, sibuk belajar Alkitab, mengikuti pembinaan, dan lain-lain, tetapi hati kita kering dan bahkan mungkin juga pahit. Yang kedua, hati berbicara tentang ketulusan. Apa arti tulus, saudaraku? Yaitu murni, tidak bercabang. Murni berarti hidup bersih berdasarkan hati yang telah, sedang, dan akan dikuduskan oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, di dalam kemurnian tidak ada maksud lain ketika berkata dan bertindak sesuatu. Tidak ada tedeng aling-aling. Seorang yang hatinya murni mengatakan dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Namun perlu diperhatikan, mengatakan dan bertindak apapun sesuai kebenaran tidak harus berarti kasar. Perhatikan ketika Tuhan Yesus mengkritik keras para pemimpin agama di Matius pasal 23. Kristus dan Paulus sama-sama keras menegur dosa. Namun mereka tidak mengeluarkan sumpah serapa yang tidak sopan. Tulus juga berarti konsisten. Seorang yang hatinya murni ditandai dengan kekonsistenan hidupnya antara hati dan pikiran, hati dan perkataan, tindakan dan pikiran. Tidak ada kemunafikan dan sungkanisme dalam diri seorang yang konsisten, saudaraku. Apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukannya sesuai dengan hatinya. Hal ini berbeda dengan orang yang munafik. Orang Israel yang Tuhan Allah jelaskan sendiri, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yesaya 29 ayat 13. Bangsa Israel dihakimi Tuhan sebagai bangsa yang munafik, dan ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kita sebagai orang Kristen. Saudaraku, acap kali banyak orang Kristen terlihat beribadah di gereja, mengikuti acara rohani, memberikan persepuluhan dan lain-lain. Tapi maafkan, semua aktivitas rohani banyak yang dilakukan bukan keluar dari hati yang benar-benar mencintai Tuhan, tetapi itu hanya rutinitas belaka untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang yang bertobat. Apakah seorang Kristen yang secara mulut berkata bahwa ia bertobat adalah sungguh-sungguh adalah seorang pentobat sejati? Belum tentu. Pertobatan sejati tidak dilihat dari perkataannya, tetapi dari hati. Apakah sungguh-sungguh dia menomorsatukan Tuhan
di atas apa dan siapapun di dunia ini. Jika seorang yang mengaku bertobat tapi dia masih menomorduakan Tuhan, misalnya dengan menomorsatukan handphone, mobil bagus, rumah mewah, jabatan tinggi, atau yang lainnya, atau bahkan menganggap Tuhan hanya sebagai ban serep yang bisa dipergunakan seenaknya sendiri, saya terus terang meragukan pertobatan orang ini. Seorang yang konsisten juga adalah seorang yang tidak sungkan. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh sungkan sama sekali, karena dalam beberapa hal sungkan ada baiknya. Namun harus disadari juga ada buruknya. Seorang yang sungkan biasanya seorang yang kurang bisa tegas dalam bersikap, karena didasari oleh yaitu tidak ingin menyakiti perasaan orang lain. Jika Tuhan melihat hati, lalu apa respon kita sebagai orang Kristen? Mengutip perkataan terkenal dari John Calvin, salah seorang reformator besar, "My heart I offer to you, Lord, promptly and sincerely." Biarlah kerinduan Calvin yang mempersembahkan hatinya kepada Tuhan dengan tulus dan sungguh juga menjadi kerinduan setiap daripada kita sebagai orang Kristen. Bagaimana mempersembahkan hati kita kepada Tuhan dengan ketulusan dan sungguh? Caranya adalah dengan mengasihinya dengan seluruh hidup kita, seperti yang diajarkan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Dari dua ayat ini Tuhan mengatakan hal yang sama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dimulai dari hati. Berarti ketika kita hendak mempersembahkan hati kita kepada Tuhan, sama dengan mulai mengasihinya dengan hati kita. Bagaimana mengasihi Allah dengan hati kita? Pertama, memiliki hati sebagai hamba. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15a, Tuhan melalui Rasul Petrus mengajar kita, "Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan." Memang secara konteks Petrus mengatakan hal ini sebagai dasar agar orang Kristen nantinya memberi pertanggungan jawab kepada orang lain yang meminta tanggung jawab kita. Namun ayat ini juga menjadi pelajaran berharga bagi orang Kristen agar biarlah hati kita mentuhankan Kristus. Pada saat hati kita mentuhankan Kristus, berarti secara otomatis hati kita menghambakan diri di bawah tata pemerintahan Kristus. Itulah artinya memiliki hati sebagai hamba. Memiliki hati sebagai hamba berarti pertama, secara aktif dengan inisiatif sendiri mempelajari firman Allah dan mengizinkan Allah dan firman-Nya memimpin dan mengoreksi hidup kita. Entah itu motivasi hati, pikiran, perkataan, dan tindakan. Seperti kerinduan pemazmur, "Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu dan jangan kepada laba." Mazmur 119, 10-11 dan 36. Kedua, secara pasif
siap dikoreksi oleh orang lain ketika kita bersalah. Ketika bersalah dalam motivasi hati, pikiran, dan perkataan kita, tentu ada orang lain yang dekat dengan kita yang mengoreksi kita, bukan? Dan itulah saatnya bagi kita menerima teguran itu dengan bijaksana, lalu memikirkan ulang dan berkomitmen untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Jika memang teguran itu benar dan objektif. Saya tahu secara teori hal ini mudah dikatakan, tetapi biarlah Roh Kudus terus-menerus memimpin kita untuk siap ditegur dan siap berubah. Kedua, hati memimpin pikiran, pikiran memimpin perkataan, dan perkataan memimpin tindakan. Ketika hati kita telah dimurnikan oleh Allah dan firman-Nya, maka kita tidak boleh berhenti hanya di tataran hati, tetapi sebaliknya hati kita harus memimpin seluruh hidup kita, di mana hati memimpin pikiran, hati yang tulus dan murni yang telah dipersembahkan kepada Allah memimpin pikiran, sehingga pikiran menjadi semakin tulus dan murni bagi Allah. Pikiran yang tulus dan murni bukan hanya pikiran yang bersih, tetapi juga pikiran yang tajam. Semakin seseorang memiliki hati yang murni di hadapannya, secara proses ia semakin memiliki pikiran yang tajam. Pikiran yang tajam meliputi pikiran yang kritis, yang memikirkan hal-hal yang tidak dipikirkan oleh orang-orang dunia. Pikiran kritis tidak hanya berbicara tentang kepandaian, tetapi juga kebijaksanaan. Contoh, di dalam Perjanjian Baru Paulus adalah seorang rasul Kristus yang memiliki hati yang murni sekaligus pikiran yang tajam yang mengerti filsafat, sehingga ia diutus Tuhan memberitakan Injil di daerah Eropa, Roma, dan lain-lain. Pikiran juga memimpin perkataan. Pikiran yang murni dari seseorang Kristen akan memimpinnya untuk dapat berkata sesuatu yang tulus sekaligus membangun dan bermanfaat bagi orang lain, khususnya untuk memuliakan Tuhan. Perkataan yang tulus berarti apapun yang dikatakannya benar-benar tulus dari hatinya, bukan berpura-pura demi menyenangkan pihak lain. Alangkah menyedihkan jika ada beberapa orang Kristen yang aktif mengikuti kebaktian dan seminar rohani, ternyata seorang yang juga gemar bermulut manis dan merayu orang lain. Selain tidak tulus, orang ini juga berdusta dengan dirinya dan mendustai orang lain. Berkata hal yang membangun dan bermanfaat bagi orang lain tidak berarti selalu mengatakan hal-hal yang positif tentang dan kepada orang lain. Ketika kita perlu menegur orang lain dengan kasih, bukan dengan ancaman atau tuntutan yang membelenggu, di saat itulah kita juga membangun orang lain. Sangat disayangkan bahwa ada beberapa orang Kristen yang suka belajar teologi dan hal-hal rohani semata-mata hanya untuk mengisi akal, tetapi akalnya tidak mengontrol, sehingga makin belajar teologi makin berdebat dengan orang lain, ditambah mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan seorang pengikut Kristus. Dan yang terakhir, perkataan memimpin tindakan. Sesudah perkataan kita dikuduskan oleh Roh Kudus, maka perkataan kita memimpin tindakan kita. Seorang anak Tuhan yang hatinya murni di hadapan Tuhan akan konsisten antara apa yang dikatakannya dan apa yang dilakukannya.
Ketika ia memuji Tuhan melalui pujian bahwa ia mencintai Yesus, maka secara aplikasi ia juga berkomitmen untuk menjalankan apa yang dikatakannya melalui pujian tersebut. Dengan mentaati apa yang Kristus ajarkan dalam Alkitab. Ketika seorang mengatakan ia mencintai seseorang, dan hendaklah ia membuktikannya dengan berusaha untuk, misalnya dengan berkorban, baik waktu maupun materi, memprioritaskan lebih daripada teman dan lain-lain. Jika kita belum berani menjalankan apa yang kita katakan, lebih baik berhentilah mengatakan sesuatu, karena setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Matius 12 ayat 36. Biarlah kita yang makin mencintai Tuhan, makin bertanggung jawab dalam berkata-kata dengan komitmen menjalankan apa yang kita katakan, sehingga kita bisa dipercaya oleh orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat foto dari pria ganteng yang murah senyum ini, lalu melihat juga foto wisudanya sebagai sarjana dari Universitas Indonesia dan menamatkan program doktoral S3 di Inggris, mungkin sebagian besar dari kita akan terkagum-kagum dan mempunyai kesan yang sangat baik terhadap Reinhard Sinaga. Tetapi ternyata keadaan fisik seseorang yang tampak dari lahiriah sama sekali tidak dapat dijadikan patokan untuk mengetahui keadaan hatinya yang sebenarnya. Beberapa bulan yang lalu nama Reinhard Sinaga sedang ramai, lalu lalang hampir di semua media Indonesia maupun internasional, terkait kasus pemerkosaan terbesar sepanjang sejarah Inggris. Reinhard Sinaga, warga negara Indonesia, divonis umur hidup atas dakwaan pemerkosaan oleh pengadilan Manchester, Inggris. Ia terbukti memperkosa 48 orang. Namun berdasarkan bukti berupa video, ada sekitar 109 orang yang diduga dia perkosa. Bapak, Ibu, dan saudaraku, jangan hanya melihat yang lahiriah. Jangan hanya melihat yang di depan mata. Lihatlah ke dalam hati, sama seperti Tuhan melihat ke dalam hati. Bagaimana dengan kita? Biarlah firman Tuhan malam ini menyadarkan kita bahwa tatkala Tuhan melihat hati, maka biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk meresponinya dengan mempersembahkan hati kita untuk terus-menerus dimurnikan olehnya. Pada saat orang lain melihat hati kita yang konsisten, melihat cara hidup kita yang tulus dan hati kita yang murni, maka Allah yang kita sembah akan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sekali lagi berbicara dengan jelas kepada setiap kami, bahwa kami seharusnya melihat hati dan bukan hanya apa yang kelihatan di depan mata. Biarlah Engkau ya Tuhan terus memurnikan hati kami, supaya hati kami, pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami selaras, murni, dan tulus sesuai dengan
kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau memberkati setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang terkasih, saat ini kita akan menaikkan pokok doa syafaat. Pokok doa yang pertama, mari kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Kiranya di dalam pandemi COVID yang belum usai sampai hari ini, kiranya seluruh warga Indonesia dapat tetap taat menjalankan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah guna menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain yang berada di sekitar mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami saat ini mau berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih belum usai sampai hari ini, kiranya ya Tuhan, setiap warga Indonesia boleh tetap mentaati protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna menjaga kesehatan mereka dan juga menjaga kesehatan orang-orang yang berada di sekeliling mereka. Ya Tuhan, kiranya kami boleh menjadi masyarakat Indonesia yang mengasihi sesama kami, sehingga kami boleh peduli terhadap sesama kami, peduli terhadap kesehatan orang-orang yang berada di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa untuk jemaat tetap maupun simpatisan di GKI Bungur dan Pos Alam Sutra. Kiranya setiap jemaat boleh tetap setia untuk mengikuti ibadah walaupun sampai saat ini masih melalui via online, baik itu melalui YouTube maupun melalui Zoom. Kiranya setiap jemaat juga boleh mengalami pertumbuhan rohani, tetap teguh di dalam Tuhan, dan memiliki kerinduan untuk selalu mencari Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa bagi jemaat tetap maupun simpatisan dari GKI Bungur maupun Pos Alam Sutra. Ya Tuhan, kiranya di tengah-tengah pandemi saat ini, di mana ibadah masih dilakukan secara online, baik itu melalui YouTube maupun Zoom. Ya Tuhan, kiranya walaupun ibadah ini dilakukan melalui online, kiranya ya Tuhan, setiap jemaat boleh mengalami pertumbuhan rohani, setiap jemaat boleh tetap teguh di dalam Tuhan, dan juga ya Tuhan, kiranya setiap jemaat boleh tetap setia beribadah, tetap setia mencari Tuhan, dan rindu untuk selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh tetap menjaga setiap jemaat-Mu ya Tuhan, untuk tetap bersandar penuh hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang terakhir, mari bersama-sama kita berdoa untuk setiap jemaat GKI Bungur dan Pos Alam Sutra yang mengalami pergumulan ekonomi, tekanan hidup, kelemahan tubuh, persoalan rumah tangga, pekerjaan, dan kesulitan-kesulitan yang lainnya. Kiranya di dalam pergumulan hidup yang sedang dihadapi saat ini, setiap jemaat tetap bersandar penuh kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi tepat pada waktunya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa bagi
setiap jemaat baik di GKI Bungur maupun pos jemaat Alam Sutra yang sedang mengalami pergumulan hidup, mengalami berbagai kesulitan di tengah-tengah pandemi saat ini yang begitu lama dan belum usai sampai hari ini. Ya Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan. Baik itu di dalam pekerjaan mereka yang sulit mencari pekerjaan, mereka yang sulit di dalam pekerjaan mereka saat ini pun, dan juga kesulitan secara ekonomi yang mereka alami, kesulitan lainnya, baik itu jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh melawat mereka, menjamah mereka yang sakit, melawat mereka yang kesulitan, yang mengalami kedukaan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh menguatkan mereka untuk mereka boleh tetap teguh di dalam Tuhan, bersandar hanya kepada Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi mereka, memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan hidup yang mereka hadapi tepat pada waktunya. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya setiap hal yang terjadi dalam hidup kami boleh selalu ingat bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah seruan setiap doa-doa kami. Kiranya apapun yang terjadi hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.